Teman-teman, dengan penjualan lebih dari 12.000 unit, REV adalah raksasa bagi mobil listrik di Indonesia. Wuling menciptakan REV yang pada akhirnya itu mendominasi penjualan mobil listrik di Indonesia. Kenyataannya teman-teman, itu setidaknya 55% dari semua pangsa pasar BEV di Indonesia. Dan Wuling ingin melanjutkan dominasi itu dengan hadirnya mobil yang secara looks itu lebih proper ternyata. Dan ini dia, Bingo EV. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa secara tampilan ini nggak seperti REV yang kesannya kayak mobil main-main gitu ya. Kayak city car yang terlalu city car hingga membuatnya terlihat kayak bom-bom car REV. Oke, kita tahu bahwa REV adalah mobil yang sangat laku, teman-teman. Itu benar-benar sebuah pencapaian bagi Wuling yang bahkan itu nggak bisa disaingi oleh bahkan brand-brand lain yang ada di Indonesia gitu, nggak bisa menjual mobil listrik selaku REV. Dan tapi REV punya menurut kami keterbatasan yang lumayan mendasar, yaitu tampilannya itu kayak bukan mobil biasa, mobil listrik yang imut tapi bukan kayak mobil biasa. Nah, Bingo teman-teman, itu merupakan mobil listrik yang secara looks itu kayak lebih enak dilihat ya. Kayaknya di titik ini teman-teman perlu berkomentar supaya mungkin pabrikan lain dan terutama Wuling mendengar bahwa tampilan seperti ini jangan-jangan yang lebih bisa diterima sehingga cakupan pasarnya jadi lebih luas. Dan Bingo teman-teman itu punya beberapa keunggulan yang siapa tahu ini bisa memancing teman-teman yang wah lagi pengen beli mobil listrik nih. Dari antara banyak pilihan yang ada di Indonesia, kayaknya ini adalah salah satu yang paling atraktif. Dan saya bisa ceritakan, dan itu dimulai dari jarak tempuhnya. Ya teman-teman, jadi di semua mobil listrik, nggak hanya di Indonesia tapi juga dunia, jarak tempuh itu adalah sesuatu yang apa Bang Rian? Mencemaskan. Dan itu sampai membuat munculnya istilah range anxiety. Jadi ketakutan akan jarak tempuh yang terbatas akan membuat mobil listrik pemiliknya gitu jadi khawatir nih mau jalan jauh gitu kan. Dan kenyataannya memang SPKL itu nggak lebih tersebar dan nggak lebih cepat pengisiannya dibanding SPBU, dibanding mobil biasa. Nah, dibanding REV teman-teman, Wuling Bingo EV ini jarak tempuhnya lumayan. Jadi dia punya dua varian yang dibedakan dari jarak tempuhnya. Yang pertama adalah 333 km dan itu sebenarnya udah cukup jauh dibanding sama REV. Tapi dia ternyata punya yang juga lebih jauh teman-teman, 410 km. Jadi di titik ini kita bisa tahu bahwa secara jarak tempuh dia adalah mobil yang nggak hanya tampilannya lebih enak dilihat tapi juga menenangkan. Ya, setidaknya dari klaim. Fakta berikutnya yang bisa kita share dulu teman-teman. Ini by the way masih pre-launch ya. Jadi belum launching, belum ada harganya. Cuma udah ada beberapa hal yang bisa kita share terkait spesifikasi teknisnya. Ini adalah mobil dengan penggerak roda depan dan motor listriknya berada di bonet di depan. Lalu kemudian baterainya itu di bagian bawah, jadi punya potensi untuk center of gravity yang rendah. Lalu kemudian manuvernya akan lebih stabil, gitu. Lalu kemudian ini teman-teman, kalau secara body kayaknya ini ya sebuah hal yang sangat subjektif. Kalau saya pribadi, ini adalah mobil yang ya lebih enak dilihat ya. Termasuk ternyata Wuling pede untuk menerapkan banyak aksen chrome di banyak komponen. Di bagian bawah, lalu kemudian di handle pintunya dan di garis bahunya teman-teman. Itu chrome. Dan terlihat yang model ini kita belum tahu ini yang varian mahal apa enggak, tapi mestinya karena ini berada di stage utama, ini mestinya jadi varian yang paling mahal. Gitu. Dan yang varian ini LED-nya, DRL-nya, lalu kemudian atapnya teman-teman, two-tone. Tapi ternyata rodanya itu velg kaleng dengan dop. Bannya ukuran 185/60 R15. Jadi sebenarnya ya dia nggak terlalu
besar juga ya untuk mobil zaman sekarang. Chrome-nya juga di bagian bumper bawah teman-teman kelihatan. Ada sensor parkir, ada kamera parkir. Saya jujur ketika ngelihat dimensinya pertama kali, dia nggak lebih dari 4 meter ya. Ini mirip kayak Nissan March. Bener nggak? Mirip nggak? Betul. Atau mungkin teman-teman punya opini lain, tapi intinya buat saya ini adalah mobil yang kayaknya lebih enak dilihat, secara tampilan juga elegan, dan chrome-nya ternyata juga mampir di bagian depan tapi bawah. Dan dia nggak butuh grill. Dia nggak butuh grill karena mobil listrik nggak butuh sistem pendingin buat mesin yang semasif itu. Means dia lebih aerodinamis. Di bagian interior teman-teman, kelihatan di sini nggak ada palka ya yang untuk biasanya di mobil konvensional ini adalah area untuk transmisi yang mana di sini nggak ada. Lalu kemudian legroomnya jadi jauh lebih lega, jauh lebih lega. Joknya empuk teman-teman. Saya nggak yakin ini kulit asli ya, mungkin kulit sintetis gitu, tapi intinya ini enak disentuh dengan busa yang empuk. Secara impresi pertama, ini adalah mobil yang buat saya ya jadi jauh lebih proper, at least dibanding REV. Gitu. Kalau secara desain ada banyak aksen rounded yang nggak hanya kelihatan dari luar, tapi ternyata di interior pun juga demikian. Gitu. Lalu kemudian kita nggak nyebut transmisi lagi karena bisa jadi ini belum ada info teknisnya, tapi bisa jadi ini single speed reduction ya, single gear. Tapi di sini dengan knob putar. Lalu rem parkir elektris dan ada auto hold, ini standar untuk mobil masa kini. Lalu kemudian di sini ada layar yang besar tapi mendatar dan ada 2 layar. Ini teman-teman kalau kita kulik dari head unitnya, mestinya ini ada banyak hal yang juga bisa menjadi opsional ya. Ini ada opsi untuk mode berkendara, ada Eco, Eco Plus, standar dan Sport. Lalu kemudian intensitas pemulihan daya atau ini mestinya sih deceleration regeneratif ya. Itu ada kuat, standar dan lemah. Lalu kemudian kelihatan di sini yang di layar sebelah kanan ini ada garis-garis. Biasanya teman-teman, ini ada ADAS nih, Advanced Driver Assistance System. Jadi dia punya kemampuan semi otonom. Artinya ya secara fitur kita tahu bahwa Wuling adalah salah satu pabrikan yang lumayan getol teman-teman untuk ngasih banyak fitur di banyak mobilnya. Dan mestinya itu juga terjadi sama Bingo EV. Bingo EV. Saya pernah berada di REV dan jelas ini adalah kabin yang lebih luas. Wuling tadi mengatakan bahwa salah satu keunggulan dari Bingo EV ini adalah apa ya, legroom atau kabin interior yang lebih luas, dan kenyataannya bener. Nanti saya tunjukin di belakang, tapi di bagian depan dia terlihat lebih fancy. Ada warna coklat di sini, ada warna saya nggak tahu nih kalau dalam nomenklaturnya Wuling disebut apa, tapi dia putih atau cenderung beige ya, atau putih gading. Dan di sini ada cup holder, kepraktisan yang sungguh menyenangkan dan kita butuhkan karena even sudah di mobil tapi tetap bawa barang perintilan. Dan di sini pun juga ada kompartemen kecil, ini bisa buat naruh kartu uang elektronik, sorry. Lalu di sini ada USB teman-teman, baik yang power outlet aja maupun yang bisa connect ke head unit mestinya nih. Kelihatan di sini. Lalu di sini ada cantolan teman-teman, ada hook. Nggak banyak mobil di Indonesia yang saya tahu menggunakan atau menyediakan cantolan seperti ini di depan. Di belakang biasanya ada. Tapi itu kalau kita beli gorengan, Mas. Nah, enak tuh tinggal di situ tuh taruh. Iya, ya. Gorengan gitu ya bisa banyak taruh di sini. Jadi nggak mungkin kelaparan kira-kira gitu. Ya Bang Rian. Tapi ini keren sih. Ini saya amazed sama legroomnya yang sangat lega. Ya bener sih, kita nggak akan sampai ke sini karena ini kan juga bukan bangku gitu ya. Tapi rasanya menyenangkan aja gitu. Dan ini kan matic ya teman-teman ya. Artinya yang beroperasi hanya kaki kanan untuk gerakan rem atau gas gitu ya. Artinya kaki kiri bisa ke kiri-kiri nih. Asik banget. Lalu di sebelah kanan ada pengaturan spion elektris, kemudian ada leveling lampu, dan ada traction control atau stability control yang bisa di off kan, ini tombol off-nya. Mas, bisa gitu. Pakai win nggak ya? Mau coba jajal? Nggak tahu nih. Halo Wuling.
nggak ada respon, bisa jadi karena memang belum ada atau memang tidak aktif karena ini mobil display. Oke, tapi rasanya sangat mungkin untuk disertakan karena itu kan salah satu fitur khasnya ya flagship. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini hanya naik turun, maju mundurnya belum. Saya pengen nunjukin seperti apa di belakang. Saya set dulu. Oh, joknya elektris teman-teman. Di belakang teman-teman, ini perlu dilihatin nih. Ini busanya, ini bener-bener empuk ini. Nggak seperti jok passenger car, tapi lebih kayak sofa di rumah tuh. Ya, saya ngerasa lega di depan dan ternyata juga ngerasa lega di belakang. Cuma memang ini posisinya agak rendah ya. Kelihatan di sini dengkul saya agak tinggi ya. Untuk sebuah mobil penumpang nih agak jarang nih. Jadi dia memang agak tinggi. Tapi ya nggak mengganggu kenyamanan mestinya ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti di test drive atau di perjalanan jarak jauh gitu, siapa tahu posisi alas yang rendah ini jadi bisa nggak nyaman. Cuma yang pasti kalau untuk legroomnya dia lumayan lah, sudah lebih dari 9 jari nih ya. Gitu. Lalu kemudian di sini teman-teman kelihatan di sini ya. Ini hanya 2 headrest, lalu kemudian di sini 2 seat belt. Jadi nggak untuk 3 orang penumpang di belakang ya. Sayang banget, padahal mestinya sih nggak apa-apa duduk di sini. Cuma nggak ada perlindungan kan jadinya kan. Sayang sekali. Dan ini pembagian joknya 50-50 teman-teman. Ini kita juga cari tahu nih di mana ngelipatnya. Oh, ini dia nih. Ada strap di belakang yang ketika dilipat dia jadi semi lantai rata ya. Gitu. Tapi saya benar-benar suka dengan keempukan joknya teman-teman. Joknya, busanya benar-benar nyaman ini. Gitu. Dan di belakang, oke, di belakang ada apa ya? Kita lihat dulu. Di belakang ini lantainya, bisa dibuka ini jadi kayak jadi bak mandi bayi. Jadi bak mandi bayi misalnya. Ini mestinya teman-teman ya, ini sungguh memberi kepraktisan. Artinya kalau misalnya belanja yang basah gitu, beli ikan misalnya di pasar, bin seperti ini nggak merepotkan sama sekali. Bahkan ada handle untuk kita membawanya keluar mobil. Dan ini alasnya, jadi benar-benar sebuah EV yang kenyataannya bisa praktis. Teman-teman kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Jadi pertama adalah ini baru pre-launch teman-teman, belum di-launching. Jadi kita belum tahu harga resminya berapa, cuma yang pasti ini rivalnya ada Netavi atau Citroen E-C3 teman-teman. Dan dengan rivalnya di harga 350-an ke atas sampai 400 jutaan, kayaknya kita bisa menduga bahwa Bingo EV nantinya di sekitar 300 jutaan sampai 400 jutaan. Jadi ya semakin kompetitif akan semakin baik dan mestinya nempel sama rival yang udah lebih dulu hadir, kira-kira gitu. Dan kedua, Bingo teman-teman. Jadi yang sudah lebih dulu beredar desas-desus tentang namanya itu Bingo, sorry, BINGO. Tapi ternyata ketika kita lihat tadi ada U-nya jadi Bingo, dan itu mengandung 2 arti kalau kata tim dari Wuling. Yang arti dari bahasa Mandarin adalah bin dan go, hasil yang banyak. Lalu kemudian kalau dalam bahasa Inggris bingo yang merupakan gimmick tentang kesuksesan, pas gitu ya, keberhasilan. Jadi semua artinya positif. Intinya adalah yang kita sudah lihat selama ini Bingo aja itu ternyata ada dengan U. Jadi nama resminya adalah Bingo. Bacanya tetap Bingo sih. Gitu. Lalu kemudian kita nggak tahu akan seperti apa antusiasmenya, tapi yang pasti Wuling sudah membuka keran pemesanan dan bahkan 1000 konsumen pertama akan mendapat sejumlah keuntungan. Jadi ya
sepertinya Wuling optimis kalau Bingo EV ini akan diterima seperti kayak REV gitu. Kalau menurut Tung gimana? Tampilan, speknya, atau interiornya dari Bingo EV ini menarik apa enggak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.